Honorable all the teacher and staff, and all of my beloved friends. First of all, let us say thanks to Allah who has given us mercy and blessing, so we can have opportunity to attend this majlis with healthy conditions and happy situations. The second one, salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring us and guide us from the darkness era into the brightness era. Good afternoon, everyone. Oke, masih semangat ya puasa hari kelima ya. Jadi buka puasa ini masih 1 jam lebih lagi kurangnya. Nah, paling enak ngapain? Betul, paling enak dengerin tausiah dari Ustazah Awalia. Nah, sebelum itu kita harus kenalan lebih dulu, karena tak kenal maka tak tahu, betul. Jadi langsung saja kita kenalan sama Ustazah Awalia atau speaker kita pada sore hari ini. Nama beliau adalah Awalia Irfanda. Beliau merupakan lulusan dari UIN Raden Fatah Palembang dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab yang mendapat gelar Sarjana Pendidikan Islam atau SPDI. Dan sekarang beliau mengampu pelajaran bahasa Arab di Madrasah Jadi Jauti. Nah, puasa tuh kita pasti harus meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu, kita juga perlu meningkatkan hubungan kita dengan sesama manusia atau hubungan sosial. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan akhlakul karimah diri kita sendiri. Nah, Ustazah Awalia pada sore hari ini bakal bawain tema yaitu puasa membentuk akhlakul karimah. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustazah Awalia Irfanda. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ra'isul Madrasah Syekh Haji Pak Ustaz Yaitu Faisal wal mukarramun jami'ul asatidz wal ustadzat wal mahbubun ayyuhal abna'i wal banati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, awalan saya nashkuru ilallah bisukrin jazilan ya Allah laqad an'amana ni'aman katsiratan. Nikmatal Islam, nikmatal iman, wa nikmatal ihsan. Hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal masjid insyaallah. Barak. Kama qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Baik, tanya sholatan dan salaman daimini mutalazimini ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamala nas min adh-dhulumati ila nur. Alladzi qad hamala nas min az-zamani jahiliyah ila zamanil mahdi yang bisyariatil dinil Islam. Wa insyaallah sananalu safa'atukum fi yaumil qiyamah. Baik, ashkuru syukran ila ra'isil jalasa alladzi qad aqani waqtan dari aku amamakum jami'an wa qablahu sanatikum billah wataniyah tasliman li wa tahliman. Baik, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat.
Masih semangat? Ada yang sakit? Insya Allah nggak ada yang sakit ya. Semangat mana hari ini dengan kemarin? Apa? Kenapa? Karena sudah menyelesaikan 2 mata pelajaran ya. Semakin nggak sabar menanti. Ya, liburan yang menanti. Siapa yang mau liburan? Ada nggak yang nggak mau cepet-cepet pulang? Mesti ya. Siapa tahu kan ada ya. Oke. Jadi hari ini hari yang istimewa bagi antum jami'an. Untuk kelas 10, kelas 11 ya sudah menyelesaikan 2 mata pelajaran PTS. Untuk kelas 12 AM ya sudah 2 mata pelajaran. Ini termasuk penilaian akhir khususnya untuk kelas 12. Insya Allah besok pagi sudah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi apa perbedaannya? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat perbedaan antara hari ini sudah mengikuti ujian dengan kemarin-kemarin sebelumnya? Apa? Ada nggak perubahan yang kamu lihat dari diri kamu sendiri? Ada? Nggak ada? Ada. Apa contohnya? Apa adanya perubahan apa yang lebih baik. Ada istilah ya, bil imtihan yukramul mar'u au yuhanu. Ada yang tahu artinya? Bil imtihan yukramul mar'u au yuhanu. Kalau teman-teman yang dari Mahat udah asing lagi dengan istilah itu. Apa? Bil imtihan, ma makna imtihan? Ujian. Yukramu, dimulia. Mar'u, insan, nasun, seseorang. Au yuhanu, apa? Lawan dari memuliakan, dihinakan. Jadi dengan adanya imtihan, seseorang itu bisa dimuliakan atau dihinakan. Apa maksudnya? Apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu lakukan untuk persiapan ulangan? Belajar, kemudian bersungguh-sungguh, kemudian apa? Berdoa supaya mendapat hasil yang jadi. Dengan adanya imtihan ulangan ini seseorang itu bisa dimuliakan. Dimuliakan dilihat dari apanya? Satu, dari usahanya, kemudian dari kejujurannya ya. Jangan mentang-mentang ulangan yang diinginkan hasil yang bagus, yang terbaik, kemudian mengambil jalan yang sesat. Apa itu jalan yang sesat? Ada yang nyontek, kemudian ada yang nyontek sama ngopek sama kan? Oh beda ya. Pokoknya intinya ingin mendapatkan hasil yang baik, tetapi tidak melakukan jalan yang baik. Jadi dengan imtihan ini seseorang bisa dimuliakan dari kejujurannya, dari persiapannya, dari kesungguhan yang sudah dia lakukan. Kemudian bisa juga seseorang itu dihinakan dengan apa? Dengan perilakunya juga. Contohnya tadi yang nyontek, ya, tidak mengusahakan yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Jangan jadikan belajar itu untuk ujian, tapi jadikan ujian itu untuk belajar. Kalau kamu menjadikan belajar itu ketika ujian, ya berarti kamu kan belajar hanya ketika ujian saja. Nanti setelah lewat ujian misalnya,
kamu selesai ujian jam 11, udah lewat tuh waktunya ujian ya. Habis itu nggak mau lagi belajar. Jadi jadikan kebalikannya, jadikan ujian itu untuk belajar. Kalau orang menjadikan ujian untuk belajar ya, apapun yang kamu dapatkan, apapun yang kamu lakukan, ya, ujian apapun yang lewat kepada kalian ya, semuanya akan menjadi pembelajaran gitu. Baik ataupun jelek semuanya akan dinilai pembelajaran. Jadi jadikan jangan jadikan belajar untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Apa sih sambutannya? Kok kita bahasnya ujian? Padahal tadi sama MC dijelasinnya materi hari ini tentang apa? Akhlakul karimah. Ramadan membentuk akhlakul karimah. Ada sambut pautannya enggak? Ada. Apa? Tentang sikap gitu ya. Udah dijelaskan sama pemateri sebelumnya. Istimewanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Satu di antara 12 bulan. Jadi cuma ada satu kali dalam satu tahun. Istimewa. Kenapa istimewa? Ayo, kemarin dijelaskan materi sebelumnya. Kenapa bulan Ramadan itu sangat istimewa? Kalau kemarin saya dengar ada kultum dari anak putri ya, me time ya? Ya, katanya untuk me time gitu. Kalau anak-anak putri kemarin udah dengar ya penjelasan dari teman. Nah, jadi benar kata salah satu teman dari anak putri kemarin, Ramadan itu istimewa salah satunya untuk me time gitu. Kalau kalian lagi boring, lagi sedih, itu butuhnya apa? Butuhnya me time kan? Apa yang kalian lakukan? Ayo anak putri kan kemarin udah ya, ada yang maunya jalan-jalan gitu, ada yang maunya ngerjain hobinya gitu. Sama bulan Ramadan juga kayak gitu. Kalau sebelumnya ibadahnya kendor ya, masih kanan kiri perjalanannya. Jadi di bulan Ramadan ini insya Allah bisa menjadi lebih lurus lagi gitu. Dikembalikan niatnya, diperbarui lagi niatnya. Dalam bulan Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan, apapun yang dilaksanakan itu dinilai ibadah gitu. Contohnya dalam membentuk akhlakul karimah ya, dalam membentuk akhlakul karimah. Kenapa sih penting banget akhlak itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa sih akhlak itu penting banget? Ada kalau Rasul ya, innamal bu'itsu liutammima makarimal. Sesungguhnya Rasul itu diutus ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada juga sabda beliau yang artinya tuh kayak gini. Baik buruknya suatu kaum ya, suatu bangsa itu tergantung dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka baik pula kaum tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau akhlaknya rusak, maka hancur pula kaum tersebut gitu. Orang misalnya di suatu lembaga ada oknum-oknum ya yang perilakunya, tingkah lakunya tidak baik misalnya, maka yang akan mendapatkan imbasnya bukan oknum itu saja, tetapi lembaga tersebut juga. Biasanya kan mengatasnamakan lembaga seperti itu ya. Jadi anak-anak sekalian, sebagai anak IC ya, kita kan menyandang label peserta didik insan cendekia. Makanya harus menjadi insan yang cendekia juga gitu. Bukan cuma dari segi ilmunya, tetapi juga dari akhlaknya.
Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa? Membentuk kita biasakan untuk bersikap lebih baik supaya terbentuk akhlakul karimah. Ada yang mengatakan para mufasir ya, dalam bulan Ramadan, puasa Ramadan itu ada dua nilai pendidikan akhlak. Yang pertama tahdibun nafsi, kemudian ada tarbiyah ruhiyah. Apa itu tahdibun nafsi? Tahdib, makna tahdib. Tahdib, makna tahdib. Apa tahdib itu? Ada yang tahu? Nggak tahu tahdibun. Tahdibun. Apa? Apa tahdib? Apa? Menyiapkan diri gitu. Tahdib itu tuh sejenis kayak menyiapkan gitu. Jadi bisa diartikan pembersihan jiwa. Jadi dalam puasa bulan Ramadan ini ada dua nilai pendidikan. Yang pertama pembersihan jiwa kita, yang kedua tarbiyah ya, pendidikan diri gitu. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Jadi kita siapkan diri kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, untuk menjadi insan yang lebih baik dalam segi apapun, terkhusus dalam akhlak. Kalau kita sudah meniatkan diri kita ya, sudah meniatkan menjadi bersikap yang lebih baik, itu usahakan direalisasikan, jangan hanya niat-niat saja ya. Materi yang akan disampaikan pada hari ini, insya Allah anak-anak sekalian semuanya sudah mengerti dan memahami. Jadi di sini hanya ingin mengingatkan lagi supaya yang lupa menjadi ingat, yang sudah ingat bisa mengamalkannya, terkhusus di bulan Ramadan ini. Nilai pendidikan akhlak yang dua disebutkan tadi ya, lebih rincinya. Yang pertama itu menanamkan sikap takut kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena kita ini hanyalah makhluk ya. Kalau dibandingkan dengan di hadapan Allah, kita ini hamba yang sangatlah kecil gitu. Jadi kita tanamkan di diri kita takut kepada Allah, hanya mencari keridhaan Allah. Kalau misalnya kita merasa diawasi, kita merasa apa selain diawasi itu apa? Diawasi ya oleh Allah, maka apa yang kita lakukan itu akan kita berusaha untuk berbuat sebaik mungkin, melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang gitu. Apa aja yang diperintahkan? Bersikap baik, bersikap sabar, bersikap jujur, amanah, istiqomah, dan lain sebagainya. Kalau seseorang hamba mempunyai keyakinan ini gitu, dia akan berbuat baik tanpa melihat oh ini ada orang apa enggak gitu. Jadi nanti mentang-mentang nggak ada orang, berbuat seenaknya, misalnya di bulan puasa ini, oh nggak ada orang nih, nggak ada lihat, mau minum dikit aja gitu, supaya tenggorokan nggak kering. Itu berarti dia tidak ikhlas menjalankan ibadah. Kalau seseorang sudah mempunyai keyakinan yang disebutkan tadi ya, maka kepada sang Khalik pun ya, dia mempunyai akhlak, apalagi pada sesama. Jadi akhlak itu ada akhlak kepada Allah dalam menjalankan ibadah, ada juga akhlak kepada sesama manusia, sesama masyarakat, bahkan sesama makhluk Allah. Apa aja? Kepada tumbuhan kita bersikap baik, kepada hewan pun kita bersikap baik. Jadi nggak ada tuh nanti ya udah baiknya sama orang aja. Ada hewan, ada kucing, kamu tabokin ya. Ada tanaman bagus-bagus, kamu injek-injek ya.
Kalau misalnya ya mereka itu bisa berkata, mereka juga akan sama kayak manusia ya. Sama kalau misalnya ada tanaman bagus-bagus kamu injek-injek, pasti mau nggak? Kamu kalau udah dandan cantik-cantik, udah mandi rapi-rapi, kemudian diinjek-injek, dikotorin kayak gitu, mau nggak? Enggak kan? Sama tanaman pun semua makhluk kalau misalnya di diperlakukan oleh manusia itu yang tidak baik, maka mereka juga akan merasakannya. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan kemampuan mengendalikan diri yang tercermin dalam cita. Apa aja mengendalikan diri? Contohnya menahan hawa nafsu, ya, menahan amarah, menahan emosi, itu mengendalikan diri contohnya. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi, kita lagi amarah, kita luruskan lagi, kita arahkan ke hal-hal yang lebih baik yang ada manfaatnya. Umat sebagai umat ya, semuanya pasti bisa merasakan marah. Gak ada orang yang nggak marah gitu. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Contohnya kita lagi marah sama teman. Jangan malah marah-marah balik, jangan marah mengolok-olok, berkata kasar gitu. Apa seharusnya yang dilakukan? Istighfar, ada yang istighfar. Ada juga nih kadang nggak membantu cuma istighfar aja, ngapain? Supaya mengeluarkan emosi. Apa? Pergi aja ke kamar mandi, ngapain? Bersihin WC, ya, ikatin lantai kamar mandi. Itu kan bisa menyalurkan emosi kamu, ya enggak? Iya. Orang biasanya kalau lagi marah, itu kemudian dialihkan dengan kegiatan yang positif yang menguras tenaga. Nanti bisa lupa nggak? Bisa lupa, insya Allah bisa lupa. Mau coba nggak? Coba ini pas bulan Ramadan. Nggak mau nih aku marah-marah, nggak mau maki-maki balik. Pergi ke kamar mandi, sikatin kamar mandi. Ada manfaatnya? Ada, ya, bisa mengeluarkan emosi. Di sisi lain kamar mandinya jadi bersih, bermanfaat kan? Bermanfaat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan humanisme. Kayak kemarin udah disampaikan sama pemateri sebelumnya. Daripada marah-marah, lebih baik bersikap ramah. Daripada saling membenci, lebih baik saling menyayangi. Dalam arti, ya, menyayangi dalam arti apa? Ya, jangan mentang-mentang disuruh saya menyayangi, nanti menyayangi ke ke sebelah lagi, itu kan nggak boleh, gitu ya. Boleh, cuma dipendam aja dulu. Jadi khususnya untuk anak-anak sekalian ya, kita kan hidupnya di asrama gitu, sama-sama jauh dari orang tua semuanya, sama-sama merantau gitu ya. Ada nggak yang nggak merantau? Ada ya? Coba nggak merantau ya juga ya. Gimana kalau yang nggak merantau? Masih sama-sama di mana? Yang lainnya merantau semuanya jauh dari keluarga, dari orang tua. Jadi sama-sama anak rantauan nih, janganlah saling membenci, saling mengadu domba, saling menyakiti gitu ya. Sama-sama harusnya saling menyayangi, saling tolong menolong, saling memanusiakan temannya gitu ya. Apa selain menyayangi, saling membantu sama aja ya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa memperlakukan orang lain itu dengan baik, maka orang lain itu akan memperlakukan kita dengan baik juga. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Man yazro yahsud. Apa? Man yazro yahsud artinya barang siapa menanam maka dia akan
Kalau misalnya yang ditanam itu kejelekan, maka kejelekan pula yang akan kembali kepada kita. Kalau kita nanamnya yang baik-baik, baik-baik juga yang akan kita ambil gitu. Paham semuanya ya? Kemudian selanjutnya yang nilai yang keempat yaitu melatih kesabaran. Ada istilah saum itu nisfu sobri ya. Puasa itu perwujudan dari kesabaran ya. Kesabaran termasuk salah satu ciri-ciri orang yang sabar, termasuk salah satu orang yang mutakin, kayak disebutkan di ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi perwujudan dari puasa itu sendiri ya, nilai akhirnya yaitu mutakin, insan yang mutakin, bukan imam mutakin ya. Ya. Nah, sabar salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sabar nggak kalau nunggu azan maghrib? Sabar lah ya, harusnya sabar. Nunggu doi aja sabar, masa nunggu azan nggak sabar kan ya? Jadi kamu dilatih dalam kedisiplinan ya. Dari sahur kamu nunggu, nahan emosi, nahan lapar, nahan haus sampai maghrib tiba. Itu salah satu melatih kesabaran. Kemudian biasanya ada nih, sabar-sabar lagi puasa nggak boleh marah-marah. Sabar-sabar lagi puasa nggak boleh gosok. Apa itu gosok? Tapi masih nggak dilakukan. Kenapa? Karena sabar itu mudah ringan diucapkan tetapi sulit untuk ya. Mudah kita kalau ngomong sabar ke teman kita, ke orang sekeliling kita. Cuman coba lakukan dulu pada diri kita sendiri ya. Kalau kita bisa sabar, orang yang di samping kita ya, teman-teman kita pasti juga akan ngikutin apa yang kita lakukan gitu. Kemudian selanjutnya nilai akhlak ya, pendidikan akhlak yang kelima yaitu menanamkan sikap istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu apa? Komitmen ya. Jadi kalau sudah berkomitmen ya, harus sinkron antara ucapan dan perbuatan. Jangan ucapannya A, nanti perbuatannya B. Jangan ucapannya B, nanti perbuatannya C gitu. Jadi sedikit nggak apa-apa, yang penting komitmen gitu. Daripada enggak sama sekali. Komitmen ya atau konsisten itu bukan cuma dalam apa yang kita lakukan untuk dunia gitu, dan khusus untuk apa yang akan kita lakukan terhadap akhirat. Contohnya dalam bulan Ramadan ini ya, konsisten aja, niatkan dalam satu Ramadan ini kita khatam 30 juz gitu. Yang penting kan niat dulu ya, kalau niat udah baik maka akan dicatat pahala baik gitu. Niatkan dulu, satu hari selesaikan 1 juz ya. Apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, niatkan semuanya lillahi ta'ala. Baik, syukran ala ihtimamikum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat atas penyampaian materinya. Sebelum kita menutup tausiah pada sore hari ini, langkah baiknya saya memberikan kesimpulan, yaitu dengan ujian seseorang dapat meraih kemuliaan ataupun kehinaan tergantung dari cara ia mengerjakan ujian tersebut. Lalu jadikan ujian itu sebagai untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Setelah itu, akhlak itu penting karena baik buruknya suatu kaum akan dinilai dari akhlaknya. Lalu nilai-nilai pendidikan dari akhlak itu tadi yang disebutkan Ustazah Atwalia. Yang pertama, menanamkan rasa takut kepada Allah atau takwa kepada Allah. Yang kedua, menanamkan kemampuan untuk mengendalikan diri.
Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan humanisme. 4. Melatih kesabaran, karena sabar mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Yang kelima, menanamkan sikap istiqomah. Yang keenam dan yang terakhir, menanamkan sikap yang amanah. Mungkin sekian tausiah dari Ustaz Aulia dan saya sebagai MC. Pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nur wal qawmi wal yasurun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.